Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang rezeki Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia karena manusia dikaruniai akal dan pikiran serta kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia beranggapan bahwa rezeki Allah hanya berupa materi. Padahal kita tahu rezeki Allah sangat beragam. Salah satunya udara yang kita hirup setiap harinya, kesehatan yang kita terima, serta kejadian-kejadian lain yang sangat bermanfaat bagi kita. Itu merupakan rezeki. Pada bab ini kita akan bahas tentang rezeki dan kandungan surat Al-Insyirah serta surat Al-Quraisy yang mana di dalamnya cara kita berikhtiar untuk mencari rezeki Allah. Rezeki berarti segala sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna bagi makhluk, serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Rezeki juga berarti anugerah, karunia, atau pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dalam surat Ar-Rum ayat 40 ditegaskan, Allah telah menghidupkan manusia, memberi rezeki, mematikan, dan menghidupkan mereka kembali. Allah Maha Suci dari segala prasangka orang-orang yang menyekutukannya. Selanjutnya, spirit Al-Quran dalam mencari rezeki. Islam tidak menganjurkan pemeluknya menjadi pengangguran, meski dengan alasan untuk berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, usaha mencari rezeki adalah suatu keharusan. Seseorang yang bekerja dengan cara yang baik, halal, dan tujuannya benar, ia akan mendapatkan rezeki dalam bentuk materi sekaligus memperoleh pahala. Dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 10 dijelaskan, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, supaya kamu beruntung. Selanjutnya, larangan untuk duduk-duduk yang tidak bermanfaat dan tidur di dalam masjid seusai sholat Jumat. Dengan ungkapan lain, kita harus produktif, energik, dan efisien dalam menggunakan waktu sekaligus larangan bermalas-malasan. Dalam Quran surat Al-Mulk ayat 15 dijelaskan, Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Rezeki yang halal dan berkah. Setiap manusia berhak untuk hidup layak, aman, damai, dan bahagia. Menurut Al-Quran, hidup layak merupakan hak sekaligus kewajiban mendasar dan utama dalam Islam. Sehingga ajaran Al-Quran dan hadis mendorong manusia untuk mencari rezeki yang halal dan thayyib agar kebutuhan hidup mereka terpenuhi. Kandungan Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-4. Surat Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat dan termasuk surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di kota Mekah ini menjelaskan tentang nama Quraisy yang diambil dari kata Quraisyin, berarti suku Quraisy. Pokok kandungan Quran Surat Quraisy ini,
Ayat pertama menjelaskan kebiasaan suku Quraisy yang mempunyai mata pencaharian pokok berdagang. Ayat 2 menceritakan tentang perjalanan dagang suku Quraisy pada musim dingin ke Yaman. Ayat 3, Allah mengingatkan suku Quraisy khususnya dan umat Islam pada umumnya agar senantiasa bersyukur atas rezeki yang diberikan Allah. Ayat keempat menunjukkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan kepada mereka berupa makanan dan rasa aman. Selanjutnya, kandungan Surah Al-Insyirah. Surah Al-Insyirah terdiri dari 8 ayat dan termasuk surah Makkiyah. Surah ini diturunkan sebagai pelipur lara bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menghadapi ujian-ujian dalam berdakwah. Isi kandungan surah Al-Insyirah antara lain ayat 1, Allah menyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya kami telah melapangkan dadamu dan kami memberikan cahaya hingga dadamu menjadi lapang dan luas. Ayat 2-3, Allah mengabarkan tentang kemudahan yang akan diperoleh Nabi Muhammad SAW, sekaligus menanggalkan beban yang selama ini dipikulnya dan begitu memberatkannya. Ayat 4, Allah memberikan penghargaan kepada Nabi Muhammad SAW, yakni meninggikan sebutan untuk Nabi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya nama Muhammad yang selalu bersanding dengan nama Allah dalam konteks pengakuan keesaannya. Misalnya dalam 2 kalimat syahadat, serta azan dan iqomat. Ayat 5 dan 6, Allah menyatakan setelah kesulitan akan datang kemudahan. Dia menyampaikan hal tersebut untuk memotivasi Nabi dan umatnya bahwa tidak ada kesulitan yang tidak teratasi selama manusia memiliki semangat untuk keluar dari kesulitan tersebut dan selalu bertawakal kepada Allah. Ayat ke-7 berisi, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar tidak cepat puas dengan hasil usahanya. Juga mengingatkan, jika telah menyelesaikan suatu urusan, maka bergegaslah menyelesaikan urusan lainnya. Ayat terakhir berisi, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar senantiasa bersandar dan mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.